Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya modul 9 unit 2. Cangkang kerang berubah bentuk. Cangkang kerang yang bermacam-macam akan berubah bentuk bila mana dikreasikan menjadi benda kerajinan. Mengubah bentuk akan menjadikan cangkang kerang menjadi unik dan disukai banyak orang. Proses persiapan mencakup segala hal produksi, seperti mendesain pola-pola yang akan dibentuk. Banyak manfaat yang dapat diberikan kulit kerang untuk pengrajin. Adapun manfaat kulit kerang untuk pengrajin adalah membuat bros. Bros atau peniti hiasan banyak digunakan oleh para wanita yang sering menggunakan hijab. Mempercantik pot. Pot atau vas bunga sangat banyak digunakan untuk hiasan rumah. Jadi wajar kalau vas bunga wajib dibuat sangat indah. Membuat hiasan dinding. Hiasan dinding bagi para wanita sangatlah penting. Maka dengan menggunakan kulit kerang dapat membuat dinding menjadi lebih indah. Membuat hiasan pintu. Ketika kamu sedang di pantai atau main di pantai, di sana sangat banyak menjual hiasan pintu yang dirangkai dari kulit kerang. Seperti itulah pemanfaatan kulit kerang. Membuat tas unik. Pernahkah kamu melihat tas unik yang dibuat dari kerang? Tas sebenarnya seperti tas biasa, hanya saja bagian luarnya dihias dengan menggunakan kulit kerang. Membuat bingkai foto. Tak hanya hiasan pintu yang sering dijual di kalangan pesisir, tetapi juga ada bingkai foto dengan hiasan kulit kerang. Kadangkala kulit kerang juga digunakan untuk anak-anak yang diberi tugas SBK untuk menghias bingkai foto. Itulah manfaat kulit kerang atau cangkang kerang untuk menghias rumah. Ada banyak manfaat yang diberikan kerang untuk membuat kerajinan. Pada intinya, kulit kerang yang sudah mati lebih sering dimanfaatkan untuk menambah nilai jual atau mengasah kreativitas setiap orang. Di samping itu, ada beberapa kelebihan menggunakan kerang sebagai kerajinan kreatif, yakni bernilai ekonomis. Kerajinan yang kita buat dapat berupa barang atau jasa yang mempunyai kuantitas harga terbaik dengan tingkat bahan sedikit atau seminimal mungkin. Mudah dicari, dapat dicari di berbagai banyak pantai, meningkatkan nilai jual, menarik pembeli. Sekarang ini banyak wisatawan domestik maupun turis mancanegara yang tertarik membeli aneka macam souvenir dan kerajinan untuk dijadikan sebagai buat tangan. Fungsi hias adalah sebuah pemanfaatan suatu benda yang bertujuan untuk atau memperindah suatu ruangan, tempat agar indah dipandang mata. Prinsip kerajinan fungsi hias. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Sebagai penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Sebagai benda dipakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, sebagai kebutuhan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual, sebagai kebutuhan simbolik. Kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Sebagai kebutuhan konstruktif, kerajinan selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Selain itu, kerajinan yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis, di mana kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Cangkang kerang dibagi dua, yaitu cangkang kerang betina dan jantan. Banyak orang yang sudah memanfaatkan kerang ini sebagai karya kerajinan. Turis mancanegara pun banyak yang menyukai karya kerajinan ini.
dari cangkang kerang produksi pengrajin Indonesia. Prosedur membuat kerajinan bahan limbah keras organik cangkang kerang. Kerajinan gantungan kunci. Adapun beberapa manfaat dari menggunakan gantungan kunci kerang, yakni memudahkan dalam mencari benda-benda tertentu, sama seperti namanya. Gantungan kunci memang dijadikan sebagai hiasan atau pengenal sebuah kunci. Sebagai pengingat, tentunya Anda sudah tidak asing lagi bahwa banyak di antara perusahaan besar ataupun hotel yang memberikan souvenir berupa gantungan kunci. Tanda pengenal, khususnya untuk banyak akrilik, ada tulisan yang bisa Anda masukkan ke dalamnya. Hal ini juga difungsikan sebagai tanda pengenal pemilik. Bila desain gambar sudah ada, maka siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yakni bahan kulit kerang yang sudah bersih, bahan untuk menggantung kunci, peralatan kikir atau amplas, lem tembak, pengeleman antar cangkang kerang, bor listrik yang untuk melubangi, vernis, cat. Prosedur pembuatan gantungan kunci ini menggunakan perpaduan teknik penempelan, pengeleman, dan perakitan. Langkah-langkahnya adalah kerang dicuci bersih, setelah itu dijemur. Gunakan mesin bor secara hati-hati dan bolongi bagian ujung kerang. Masukkan pengait atau gantungan kuncinya. Bila akan ditambah bahan lain, gunakan lem tembak. Bisa ditambahkan warna-warni pada bagian tertentu. Gunakan amplas atau kikir bagian kerang yang masih tajam atau kurang menarik. Semprot dengan cat spray clear atau bahan vernis. Tiriskan di tempat teduh. Kerajinan hiasan bingkai dari cangkang kerang. Bingkai foto merupakan salah satu elemen dekorasi interior yang paling sering digunakan untuk melengkapi tampilan dari sebuah ruangan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan figur foto, yaitu bahan kulit kerang yang sudah diolah dan dibersihkan terlebih dahulu, kertas karton bekas, bahan tambahan berupa pasir pantai, lem putih. Prosedur pembuatan figura foto, yaitu tentukan ukuran dari frame. Bagian dalam harus sesuai dengan dimensi gambar. Oleskan lem putih pada pinggiran kertas karton. Taburkan pasir pantai. Tempelkan kerang hias pada sudut-sudut, bentuk sesuai selera. Diamkan beberapa menit sampai lem mengering. Membuat kerajinan hiasan tirai daun pintu cangkang kerang. Kerang laut bagaikan milik semua masyarakat di kawasan pantai. Namun, belum semua kawasan pantai ditumbuhi industri kecil kerajinan kerang. Siapkan alat dan bahan untuk pembuatan tirai daun dari bahan-bahan kerang ukuran kecil, benang rajut untuk kelambu jendela atau pintu, jarum ukuran besar, meteran, gunting, lem tembak, kerang siput dan keong kecil atau kerang pipih, besi untuk tirai. Prosedur pembuatan tirai daun kerang dapat dilakukan sebagai berikut. Hitung ketinggian bingkai pintu dan tentukan tinggi tirainya. Siapkan benang. Potong benang setengah lebih panjang dari ukuran tirai. Buat simpul di bagian ujungnya. Untuk bagian ujung bawah tirai, gunakan jarum. Masukkan kerang sesuai dengan desain yang diinginkan. Lakukan kombinasi panjang pendek sehingga membentuk pola yang unik. Gunakan lem tembak di setiap ujung-ujung tirai untuk menjaga agar simpulan tidak terlepas. Jika jumlahnya sudah cukup, ikatkan ke besi. Untuk tirai, boleh gunakan lem tembak agar tidak bergeser.